Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 7 di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi lanjutan terkait dengan teks cerita imajinasi atau teks cerita fantasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang pengertian teks fantasi, ciri-ciri teks fantasi, dan jenis-jenis teks fantasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang struktur teks cerita imajinasi atau struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita imajinasi atau teks fantasi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Apa yang dimaksud dengan bagian-bagian ini? Mari perhatikan dengan seksama. Struktur cerita imajinasi yang pertama yaitu orientasi atau juga disebut bagian awal. Jadi yang dimaksud orientasi adalah pada bagian ini pengarang mengenalkan tokoh dan latar. Latar di sini bisa latar waktu dan latar tempatnya. Struktur cerita imajinasi yang kedua yaitu komplikasi atau masalah muncul. Pada bagian ini, tokoh utama mengalami berbagai masalah hingga masalah memuncak atau disebut juga konflik mulai terjadi. Struktur teks cerita imajinasi yang ketiga yaitu resolusi atau bagian akhir. Pada bagian ini berisi penyelesaian masalah. Pengarang bisa mengakhiri ceritanya dengan sad ending atau kesedihan, happy ending atau kebahagiaan, atau membiarkan pembaca menebak akhir cerita. Jadi pengarang itu belum menentukan akhir ceritanya, atau pengarang itu tidak menentukan akhir cerita supaya pembaca bisa menebak sendiri akhir dari cerita tersebut. Selanjutnya kita akan menelaah struktur teks cerita imajinasi atau menelaah bagian-bagian struktur teks cerita imajinasi dengan contoh paragrafnya. Langsung saja kita akan membahas struktur cerita imajinasi yang berjudul Sang Penyihir. Sebelum membahasnya, mari kita baca ceritanya terlebih dahulu. Di suatu desa yang damai hiduplah 2 saudari kembar yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka ialah Pino dan Pina. Walaupun mereka saudara kembar, sifat keduanya sangatlah berbeda jauh. Pino mempunyai sifat sangat sombong, serta Pina mempunyai sifat yang baik hati. Pino mempunyai keistimewaan menguasai ilmu sihir lebih tinggi dibanding Pina, sehingga memamerkan kemampuannya dengan sombong. Jadi pada paragraf ke-1 ini disebut bagian orientasi karena pada bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak tokohnya. Latar yang ada di paragraf ini yaitu latar tempat. Latar tempatnya itu di suatu desa, kemudian nama tokohnya itu ada 2 yaitu Pino dan Pina, kemudian watak dari Pino itu sombong, sedangkan watak Pina itu baik hati. Selanjutnya kita akan membaca paragraf kedua. Pina ialah kakak dari Pino. Ia selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatan itu kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang tempat. Akan tetapi, Pino selalu saja membantah dan berpikir bahwa Pina iri dengan kemampuan sihir yang dimilikinya. Sikapnya semakin hari semakin menjadi-jadi. Saat itu diubahnya seluruh benda di sekitarnya menjadi batu, termasuk di dalamnya hewan ternak warisan keluarganya. Langsung saja kita bahas yang
paragraf ketiga. Pina masih terus berusaha menasihati si adik, akan tetapi tetap keras kepala dan angkuh, merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat di dunia ini. Ada satu benda lagi yang belum diubahnya pada saat itu, yaitu kaca. Pino yang membacakan mantra dengan niat mengubah kaca menjadi batu, ternyata kebalikannya, karena mantra tersebut terpantul oleh kaca menuju arah Pino. Seketika tubuh Pino menjadi kaku, diam, tak bergerak. Jadi pada paragraf kedua dan ketiga ini disebut komplikasi karena berisi rangkaian kejadian. Jadi rangkaian kejadian yang ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga yaitu Pino selalu memamerkan kekuatannya dengan mengubah benda di sekitarnya menjadi batu. Jadi pada paragraf kedua dan ketiga tadi itu disebut komplikasi atau masalah mulai bermunculan. Selanjutnya kita akan membaca paragraf yang ketiga. Pada akhirnya Pino pun berubah menjadi batu. Dengan keadaan adiknya seperti itu, Pina bergegas memberitahukan guru sihir dengan berharap bantuannya untuk membebaskan adiknya atas sihir yang diperbuatnya sendiri. Tetapi guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi. Jadi pada paragraf keempat atau paragraf terakhir ini disebut bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahnya yaitu Pino menjadi batu selamanya karena Pino tidak berhasil mengembalikannya. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang struktur teks imajinasi atau struktur teks fantasi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Bu Fitri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.